Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran teknik gambar manufaktur untuk kelas 11 pada jurusan teknik pemesinan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu konsep CAD atau Computer Aided Design beserta penjelasan awal pengenalan perangkat lunak CAD yang akan kita pergunakan yaitu AutoCAD 2D. Maka kali ini kita akan mempelajari materi paling dasar dalam menggambar di perangkat lunak AutoCAD, yaitu membuat garis. Dalam pembuatan garis tentu saja akan melibatkan angka-angka seperti seberapa panjang garis itu dibuat atau kemana arah garis itu dibuat. Untuk itu dibutuhkan titik-titik koordinat sebagai penempatan garis-garis yang akan diletakkan. Karena kebutuhan akan penempatan garis yang berbeda-beda, maka dibutuhkan sistem koordinat yang berbeda-beda pula. Apa itu sistem koordinat garis dan bagaimana penggunaannya? Mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Sistem koordinat pada AutoCAD. Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek. Dengan kata lain, koordinat merupakan bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Sistem koordinat pada AutoCAD digunakan untuk menentukan sebuah titik atau membuat garis. Pada sistem koordinat AutoCAD, sumbu X berlaku sebagai garis horizontal atau garis mendatar, dan sumbu Y sebagai garis vertikal atau garis tegak. Sistem koordinat pada AutoCAD yang digunakan pada proses penggambaran terdapat 3 jenis, yaitu sistem koordinat absolut atau kartesian, sistem koordinat polar, dan sistem koordinat relatif. Pertama, sistem koordinat absolut atau kartesius. Sistem koordinat absolut digunakan untuk menempatkan suatu objek atau sebuah titik pada objek yang diperhitungkan terhadap titik original atau awal, yaitu 0,0 sistem koordinat. Sistem koordinat absolut digunakan dengan menentukan jarak X dan Y terhadap titik awal atau titik original. Format atau rumus yang digunakan adalah X, Y. Contoh 2,3. Artinya bahwa titik tersebut diletakkan atau berada sejauh 2 satuan arah sumbu X. Nah, ini 2 satuan arah sumbu X dan 3 satuan arah sumbu Y dari titik perpotongan sumbu koordinat atau titik original. Nah, ini Y berarti ada 3 satuan ke arah atas. Pada sistem koordinat absolut, sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah kanan adalah sumbu X positif. Nah, ini ke arah kanan yaitu X positif. Sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah kiri adalah sumbu X negatif. Nah, di sini di arah tarik ke arah sini berarti X-nya negatif. Sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah atas adalah sumbu Y positif. Nah, di sini ke arah atas Y positif, dan sumbu yang ditarik dari titik original atau awal ke arah bawah adalah sumbu Y negatif. Nah, sedangkan yang ke bawah sini adalah sumbu Y negatif. Contoh pembuatan objek dengan garis menggunakan sistem koordinat absolut. Titik 0 pada sistem koordinat itu selalu berada pada pojok kiri bawah bidang gambar atau drawing area. Pengisian koordinat diketik pada command prompt yang terletak di bagian kiri bawah tampilan. Nanti akan kita praktekkan. Nah, di sini misal kita akan menggambar sebuah objek yaitu seperti ini. Nah, sekarang akan kita coba membuat objek ini menggunakan sistem koordinat absolut. Pertama, nanti kita akan diminta memasukkan perintah yaitu command lainnya. Kita masukkan line, kemudian kita enter karena kita akan membuat garis. Kemudian akan ditanya titik pertama, first point berapa. Nah, nanti kita masukkan 0,0, maka nanti titik itu akan terbuat di sini, yaitu di titik koordinat awal. Kemudian nanti akan ditanya next point. Nah, nanti misalkan kita masukkan 50,0, artinya nanti kita akan membuat garis sepanjang 50 ke arah kanan, yaitu sumbu X. Kemudian 0 ini adalah Y. Kenapa kita isi 0? Karena kita akan membuat garis lurus. Nah, sedangkan Y-nya kan tidak mempunyai angka yaitu 0, artinya berarti nanti dia bergerak lurus mendatar. Kecuali kalau Y-nya ini kita isi angka misalkan 10, nanti hasilnya akan miring karena panjangnya adalah 50, kemudian diminta Y-nya misalkan ada angka. Berarti nanti hasilnya akan miring. Nah, kemudian setelah kita mempunyai titik di sini, kemudian ditanya lagi next point. Poin berikutnya berapa? Nah, misalkan kita isi 50,10. Artinya berarti
kita akan menempatkan X pada titik yang sama dengan tadi, yaitu 50, sedangkan tingginya kita tambahi yaitu 10. Berarti nanti kita langsung membuat garis ke arah atas, yaitu sepanjang 10. Kenapa 50,10? Karena di sini titik ini adalah mempunyai panjang X yaitu 50, kemudian mempunyai ketinggian Y yaitu 10. Kemudian di sini misalkan panjangnya 10. Nah, kalau kita mempunyai panjang di sini 10, berapa titik koordinat berikutnya yang akan kita tempatkan? Berarti kita tinggal nambah aja. Kalau tadi 50, kemudian ditambah 10, berarti nanti kita memasukkannya adalah X-nya 60. Tingginya berapa? Karena ini adalah lurus, berarti tingginya masih sama dengan tadi, yaitu 10. Sehingga next point yang akan kita isi adalah 60,10 di sini. Kemudian kita misalkan akan membuat garis lurus ke atas sepanjang 20. Berarti berapa koordinatnya? Untuk X tentu saja karena ini lurus ke atas, tidak miring atau tidak lurus ke sana, berarti masih sama dengan tadi, yaitu X-nya 60. Kemudian Y-nya yang berubah karena ke atas, karena tadi di sini tingginya 10 ditambah 20 berarti tingginya adalah 30. Sehingga koordinat yang akan kita masukkan adalah 60,30. Kemudian kalau misalkan kita garisnya kembali ke sini sepanjang 20, berarti kita harus ingat terakhir kita memberikan koordinat X-nya berapa. Nah, karena kita tadi memberikan koordinat adalah 60, karena dikurangi 20 berarti nanti yang akan kita isi koordinat di sini adalah X-nya adalah 40. Tingginya berapa? Karena ini masih lurus. Nah, berarti tingginya nggak naik, nggak turun, berarti tingginya masih sama dengan tadi, yaitu 30. Sehingga koordinat yang akan kita masukkan adalah 40,30. Berikutnya misalkan kita ingin garisnya turun ke bawah, yaitu sepanjang 10. Nah, kita lihat di sini berarti X-nya tidak berubah, yaitu masih di garis ini. Artinya tidak ke sana atau tidak ke sini, sehingga X-nya masih sama dengan tadi, yaitu 40. Sedangkan tingginya yang berubah. Kalau yang tadi adalah 30 dikurangi 10, maka tingginya menjadi 20. Sehingga koordinat yang akan kita masukkan yaitu X-nya 40, sedangkan tingginya adalah 20. Nah, di sini kita masukkan 40,20. Kemudian berikutnya kita akan membuat garis mendatar ke arah sini, yaitu sepanjang 20. Sehingga kita harus mengurangi X-nya. X-nya di sini 40, kita kurangi 20, sehingga hasilnya adalah 20 X-nya untuk koordinat. Sedangkan tingginya, karena tingginya tadi masih sama dengan ini, yaitu setinggi ini. Nah, tingginya sama, yaitu 20, berarti koordinat Y yang kita masukkan tetap 20. Sehingga koordinat seluruhnya yang kita masukkan nanti di next point berikutnya adalah yaitu 20,20. Berikutnya kita membuat garis lagi ke bawah, yaitu 10. Berarti yang kita kurangi nanti adalah apanya? Betul, yang kita kurangi adalah yang Y, karena yang berubah adalah Y, sedangkan X-nya tetap 20. Sehingga koordinat berikutnya yang kita masukkan adalah 20,10. Nah, nanti kita masukkan 20,10. Kemudian berikutnya kita akan kembali lagi ke sini. Nah, lurus. Nah, lurus dengan panjang 20, tetapi ke arah kiri. Berarti kalau tadi X-nya adalah 20, kemudian kita kurangi di sini yaitu 20, sehingga X-nya adalah 0, sehingga lurus dengan koordinat awal ini. Nah, kemudian tingginya masih sama dengan tadi karena tidak naik tidak turun, yaitu 10, sehingga di sini adalah 0,10. Kita masukkan berikutnya 0,10. Nah, berikutnya setelah sampai di sini kita akan kembali ke sini untuk menutup, yaitu ke koordinat terakhir. Nah, kalau kita masukkan ke angka awal yaitu 0,0 bisa langsung ke sini, tapi nanti garisnya tidak akan putus. Nah, artinya garisnya masih akan bisa disambung. Tetapi kalau kita beri perintah C atau close, kemudian kita enter, maka garisnya akan langsung terputus. Mari kita coba kita praktekkan pada program AutoCAD. Nah, sekarang kita coba praktekkan penjelasan tadi, yaitu membuat objek seperti ini dengan metode sistem koordinat absolut. Berarti perintah pertama untuk membuat garis, kita klik di sini line, atau kita ketik di sini huruf L atau ketik line. Nah, misalkan kita sebagai contoh kita klik ini saja, klik, kemudian di sini akan muncul perintah line, specify first point, disuruh memasukkan koordinat awal. Nah, kita masukkan first point di sini 0,0, kita masukkan 0,0.
enter. Nah, di sini titik koordinatnya sudah menancap, tinggal nanti kita mau bawa kemana. Di sini untuk perintah berikutnya kita membuat garis sepanjang 50 mendatar ke arah kanan, berarti kita memasukkan x-nya 50, y-nya adalah 0 karena y-nya tidak naik, tidak turun. Terus di sini berarti y-nya masih 0. Kita enter. Kemudian berikutnya kita naik ke sini ke atas, karena yang berubah cuma y, sedangkan x-nya tetap, berarti nilai x sama dengan tadi yaitu 50. Kita masukkan 50, kemudian koma, sedangkan y-nya berubah dari 0 naik 10, berarti 50,10. Nah, kita klik. Kemudian berikutnya bergerak ke sini yaitu sepanjang 10. Nah, kalau bergerak ke sini berarti yang berubah adalah x-nya, sehingga x-nya tadi 50 menjadi 60. Kita masukkan 60, koma. Nah, sedangkan y-nya tetap yaitu di sini pada angka 10, berarti tetap kita masukkan 10. Bentar. Kemudian kita naik. Nah, selama kita naik ini kalau lurus berarti x-nya tetap yaitu sepanjang 60, berarti tetap kita masukkan 60, koma. Tingginya yang berubah di sini 20. Nah, kalau tadi 10 berarti ditambah 20 karena ngitungnya tetap dari titik di sini yaitu 10 ditambah 20 sehingga menjadi x-nya 60, y-nya adalah 30. Kita masukkan y-nya 30, enter. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Karena kembali ke sini berarti yang berubah nanti adalah x-nya. Kalau tadi x-nya 60 dihitung dari sini, maka 60 ini harus dikurangi 20 sehingga x-nya menjadi 40 kalau dihitung dari sini. Ingat, kita sedang menggunakan koordinat absolut sehingga x-nya kita tulis 40, sedangkan y-nya masih sama dengan tadi yaitu 30. Enter. Oke. Kemudian berikutnya kita diminta membuat garis ke bawah sepanjang 10, berarti x-nya tetap 40, kemudian koma, y-nya yang berubah dari 30 dikurangi 10 sehingga menjadi 20. Oke, kemudian kita enter. Kemudian berikutnya kita berjalan ke sini, mendatar ke arah kiri 20, berarti kalau tadi x-nya 40 dikurangi 20 karena semuanya ngitungnya tetap dari sini, sehingga kita masukkan 20, y-nya terakhir yaitu 20, karena ini lurus berarti tetap 20. Kita masukkan 20, enter. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk membuat garis lagi ke bawah. Nah, berarti yang berubah adalah y-nya, sedangkan x-nya tetap yaitu 20, y-nya adalah turun 10, berarti kita tuliskan 10. Nah, kemudian kita akan kembali ke sini yaitu ke arah kiri. Kalau tadi x-nya 20, di sini permintaannya panjangnya 20, berarti dikurangi 20 sehingga 20 dikurangi 20 adalah 0. Kita masukkan 0 karena lurus dengan titik koordinat awal ini. Kemudian y-nya masih sama tingginya yaitu 10. Oke. Nah, kemudian kalau kita masukkan 0,0, nah berarti nanti kembali ke titik awal, kita masukkan 0,0, enter. Nah, dia kembali ke koordinat awal, tetapi garis ini masih aktif, artinya masih bisa dipakai. Nah, kalau misalkan contoh di sini adalah C yaitu close enter, berarti nanti garis itu langsung terputus, langsung menjadi kotak dan garis ini sudah putus. Misalkan ini saya kembalikan, saya tulis Ctrl Z untuk kembali, Ctrl Z. Nah, masih di sini. Kemudian saya tuliskan C. Nah, artinya close, berarti kalau kita enter berarti garis itu sudah putus, kembali ke titik awal. Oke, nah kalau ini kita lihat. Nah, oke, berarti garis ini sudah jadi. Nah, begitulah untuk contoh pembuatan garis menggunakan sistem koordinat. Berikutnya nanti akan kita coba latihan membuat objek-objek yang lain menggunakan sistem koordinat absolut atau kartesius. Kedua adalah sistem koordinat relatif. Sistem koordinat relatif digunakan untuk menempatkan objek atau titik terhadap posisi sebelumnya dalam arah panjang X dan dalam arah lebar Y. Format penulisannya adalah @ panjang, lebar. Tanda @ tidak boleh dihilangkan, yaitu wajib ada. Contoh, @ 10,5 artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 10 satuan arah sumbu X positif dan 5 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. Nah, misalkan sebelumnya 0,0, kalau kita masukkan @ 10,5 artinya berarti kita masukkan angka 10, panjangnya 10, kemudian tingginya adalah 5. Kemudian misalkan
@20,0. Artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 20 arah sumbu X positif dan 0 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. Nah, misalkan di sini panjangnya 20, berarti kita tinggal masukkan untuk titik berikutnya adalah @20, sedangkan 0 karena Y-nya tidak naik, tidak turun. Kemudian misalkan @0,20, artinya sebuah titik diletakkan atau berada pada posisi 0 satuan sumbu X positif dan 20 satuan arah sumbu Y positif dari titik sebelumnya. Jadi misalkan di sini kita memasukkan 20 tapi arahnya ke atas, berarti X-nya tidak ke sana, tidak ke sini, artinya tetap, sedangkan Y-nya berubah 20. Sehingga kalau kita lihat perbedaannya dengan absolut tadi, kalau absolut semuanya dihitung dari sini, dari titik 0,0. Nah, sedangkan untuk relatif ngitungnya adalah panjangnya. Nah, misalkan di sini panjangnya 10, kemudian lebarnya 5, berarti dia hasilnya miring 10,5. Kemudian misalkan panjang ini diminta panjangnya 20, arahnya mendatar, berarti angka 20 itu pasti untuk X-nya. Kalau lurus ke atas atau ke bawah, berarti dia panjangnya adalah yaitu pada titik Y-nya. Berarti yang berubah nanti di Y-nya. Seperti halnya pada sistem koordinat absolut, pada sistem koordinat relatif sumbu yang mengarah ke kanan dari titik original adalah sumbu X positif. Sumbu yang mengarah ke kiri dari titik original adalah sumbu X negatif. Sumbu yang mengarah ke atas adalah sumbu Y positif dan sumbu yang mengarah ke bawah adalah sumbu Y negatif. Nah, berikut adalah contoh untuk pembuatan objek ini dengan menggunakan koordinat relatif, yaitu penulisannya nanti berbentuk X, Y. Dengan sistem koordinat ini, titik 0 tidak selalu berada pada titik 0 absolut, melainkan dapat ditentukan di titik manapun, di mana titik sebelumnya menjadi acuan penentuan titik berikutnya, dianggap sebagai titik 0. Nah, misalkan kita awalnya sama 0,0 atau mungkin terserah berapa yang kita masukkan, nanti kalau panjangnya 50 berarti @50,0. Yang kita masukkan 50 adalah untuk yang X-nya, sedangkan Y-nya adalah 0 karena Y-nya tidak naik, tidak turun. Nah, kalau garisnya ke atas seperti ini, berarti yang kita masukkan adalah Y-nya, berarti Y-nya 10, sedangkan X-nya adalah 0 karena X-nya tidak bergerak dari sini atau ke sini, yang bergerak adalah cuma Y-nya. Nah, kalau ke sini yang bergerak adalah X-nya, berarti yang kita beri adalah panjangnya X. Nah, di sini 10 berarti @10,0. Kalau ke atas seperti ini kan 20 panjangnya. Nah, di sini yang bergerak adalah Y-nya. Kita lihat di sini nanti @0,20. Berikut juga di sini, kalau kita bergeser ke sini, berarti yang berubah adalah X-nya. Karena arahnya ke sini, ke kiri, berarti kita beri tanda minus. Berarti di sini nanti penempatannya adalah panjangnya 20 ke kiri, berarti @-20,0 karena Y-nya tidak naik, tidak turun. Kemudian kita di sini turun 10, berarti X-nya tetap yaitu 0 karena X-nya enggak ke kiri atau ke kanan, berarti @0,-10. Kenapa -10? Karena Y-nya turun 10. Nah, kemudian kita geser ke sini. Geser ke sini berarti X-nya berubah tetapi ke kiri, berarti minus, yaitu @-20,0. Kemudian kita turun ke bawah, yaitu yang bergerak adalah Y-nya. Karena ke bawah berarti minus, berarti @0,-10. Kemudian kita geser ke sini, yang berubah adalah X-nya. X-nya berubah ke kiri, berarti angkanya adalah dikurangi 20 karena ini mintanya 20 sehingga -20,0. Nah, kemudian turun ke bawah, kita bisa kembali ke titik koordinat awal atau cukup dengan C atau close. Nah, sekarang mari kita praktekkan membuat objek ini menggunakan sistem koordinat relatif. Kita sama seperti tadi, yaitu klik line di sini atau kita di sini ketik L gitu aja, kemudian kita enter. Oke, sama seperti tadi, line specify first point, kita disuruh menempatkan titik pertama. Kalau ini contohnya 0,0, sekarang kita coba menempatkan tidak pada 0,0, misalkan sembarang, yaitu misalkan saya tempatkan di sini, misalkan di garis ini, klik misalkan, kemudian di sini kita memasukkan yaitu untuk koordinat relatif panjangnya 50, ini 50 berarti kita masukkan yaitu @50,0 enter. Nah, di sini sama, kemudian di sini 10 ke atas berarti kita @0,10 enter. Nah, kemudian kalau ke arah mendatar 10 berarti @10,0 enter. Nah,
Kalau ke arah ke atas 20 panjangnya, berarti tinggal masukkan add 0,20, enter. Nah, sampai di sini sudah paham perbedaannya dengan absolut. Nah, mari kita teruskan. Kalau ke arah sini berarti minus, berarti add min 20,0, enter. Nah, kemudian kalau turun berarti yang bergerak adalah y nya, berarti add 0, min 10. Kenapa min? Karena turunnya ke bawah. Oke, kemudian gerak lagi x nya ke arah kiri, berarti masih ingat kalau kiri berarti harus ada minusnya. Add min, panjangnya garis adalah 20, kita masukkan 20,0. Kenapa 0? Karena y nya tidak naik atau tidak turun, enter. Oke, kemudian kita turun ke bawah, yang bergerak adalah y, berarti add 0, min 10. Nah, kenapa min 10? Karena di sini dari sini ke sini yaitu panjangnya 10 ke arah bawah, berarti harus diberi minus, enter. Kemudian ini 20 ke arah kiri, berarti x nya arahnya ke kiri, berarti harus ada minus, berarti add min 20, y nya nggak naik nggak turun, berarti ditulis 0, enter. Kemudian untuk kembali ke titik awal, karena tadi kita koordinatnya tidak tahu persis, berarti kita tidak bisa memasukkan dia koordinat berapa, atau kita cukup memasukkan, yaitu karena di sini 10, berarti kita cukup memasukkan add 0, min 10, karena kita tahu panjangnya adalah 10, enter. Nah, ini sudah kembali ke sini. Nah, di sini tidak putus karena memang kita perintahnya tidak putus. Kalau ingin putus berarti tadi yaitu langsung di C atau close. Kalau ingin diputus kita tinggal enter lagi atau spasi. Nah, berikutnya kita coba contoh yang lain untuk koordinat relatif. Nah, misalkan di sini ada objek tapi ada miringnya, kita coba. Misalkan di sini panjangnya 80, kemudian 20, di sini 40, kemudian di sini berapa? 80 dikurangi 60 berarti di sini 20, ini 40, ini 20, di sini 60 dikurangi 40 berarti di sini juga 20. Kita coba memasukkan. Nah, itu kita klik dulu line, kemudian misalkan kita sembarang tempat kita taruh di sini misalkan. Oke. Kemudian di sini 80 berarti otomatis perintah kita adalah add 80,0, enter. Nah, kemudian kita naik 20 berarti add 0,20, enter. Kemudian miringnya adalah tingginya 40, sedangkan x nya di sini adalah 80 dikurangi 60 berarti 20. Nah, karena ini arahnya miringnya ke sini, berarti nanti x nya adalah minus, berarti kita masukkan add min 20, sedangkan y nya arahnya naik 40, berarti kita masukkan 40, enter. Oke, kemudian di sini 40 berarti kita tinggal add min 40,0. Oke, kemudian di sini miring lagi, miringnya x nya 20, sedangkan y nya adalah kalau ini 60, di sini 40 berarti 20, berarti 20 nya ke bawah minus, berarti nanti y nya adalah minus, sedangkan x nya arahnya ke sini juga minus, berarti kita masukkan add min 20, y nya juga minus, min 20, berarti koordinatnya adalah add min 20, min 20, kita enter. Oke, kemudian kita langsung ke bawah di sini 40, yaitu add 0, min 40 karena y nya adalah turun ke bawah, enter. Oke, kita enter lagi untuk memutus. Oke, nah ini tadi adalah contoh lain dari pembuatan objek menggunakan koordinat relatif. Yang ketiga adalah sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar digunakan untuk menempatkan suatu objek atau titik dengan cara menentukan panjang dan besar sudut dari titik awal. Arah kemiringan selalu diperhitungkan terhadap sumbu X positif. Format penulisan yang digunakan adalah add panjang garis, kemudian tanda lebih kecil, kemudian besar sudutnya. Tanda add tidak boleh dihilangkan, wajib ada. Contoh misalkan add 30, kemudian tanda lebih kecil 60. Artinya bahwa titik diletakkan sepanjang 30 satuan dan sudut kemiringan 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, seperti ini. Misalkan panjangnya garis adalah 30, kemudian sudutnya adalah 60. Jadi penulisannya adalah add 30, sudut 60. Nah, kalau polar kita menggunakan sistem ini. Jadi nanti kalau ke arah sini sudutnya adalah 0. Kalau ke arah miring sini
sudutnya 45. Miring ke sini misalkan 1 derajat, ke sini 2 derajat dan seterusnya. Jadi semua sudut dipakai nanti. Kalau lurus ke atas 90 derajat, lurus ke arah kiri sini adalah 180 derajat, kemudian lurus ke bawah 270 derajat. Nah, berikut ini adalah contoh untuk pembuatan objek yang sama dengan tadi tetapi menggunakan sistem koordinat polar, yaitu nanti dalam koordinat ini titik 0 juga berpindah-pindah sama dengan tadi, yaitu koordinat relatif. Misalkan seperti ini tadi, kalau panjangnya 50 berarti nanti di sini kita nulisnya adalah at 50, yaitu panjangnya 50 sudutnya adalah 0. Kalau lurus ke atas berarti di sini panjangnya garis 10, kemudian sudutnya adalah 90. Kemudian kalau ke arah sini panjangnya 10 berarti at 10 sudutnya adalah 0. Kalau ke atas berarti sama, yaitu sudutnya 90 dengan panjang 20, berarti nulisnya at 20 sudutnya adalah 90. Sedangkan kalau ke arah sini berarti kita lihat panjangnya 20, sudutnya adalah 180 karena ke arah sini. Kalau ke arah bawah berarti kita lihat panjangnya 10, berarti at 10 sudutnya 270. Kalau ke arah sini berarti at 20 sudutnya 180. Kalau ke arah bawah sama 10, kemudian sudutnya 270. Ke arah sini yaitu panjangnya 20, sudutnya 180. Ke arah bawah berarti memasukkannya sama, yaitu at 10 sudutnya adalah 270. Nah, mari kita praktekkan membuat objek ini menggunakan sistem koordinat polar. Sama seperti tadi, kita klik line atau kita ketik line di sini, sama kita klik line, kemudian specific point, misalkan kita sembarang tempat aja, misalkan kita tempatkan di sini. Kemudian di sini yaitu memasukkan panjangnya at 50, kemudian dengan sudut tanda lebih kecil, kemudian kita tulis 0, enter. Nah, kemudian ke atas berarti kita nulisnya panjangnya dulu. Untuk garis ini panjangnya adalah 10, berarti at 10, kemudian arahnya kita tulis dengan tanda lebih kecil, kemudian karena ke atas berarti kita tulis sudutnya 90, enter. Kemudian ke arah sini berarti nanti sudutnya 0, panjangnya 10, kita tulis at 10, sudutnya adalah 0, enter. Kemudian 20 panjangnya, kemudian arahnya ke atas, berarti at 20, sudutnya adalah berapa? 90, enter. Kemudian ke arah kiri. Nah, ke arah kiri berarti berapa tadi sudutnya? Yaitu 180. Panjangnya berapa? 20. Kita tinggal masukkan at 20, sudutnya adalah 180, enter. Oke, kemudian turun ke bawah. Kalau turun ke bawah berapa sudutnya? Ya, betul, yaitu 270. Panjangnya berapa yang diminta? Panjangnya 10, berarti kita masukkan at 10, kemudian sudutnya adalah 270, enter. Kemudian ke arah kiri berapa sudutnya? Yaitu 180, kita masukkan at panjangnya adalah yang diminta 20, kita masukkan panjangnya dahulu, kemudian baru sudutnya, yaitu ke arah kiri lurus berarti 180, enter. Kemudian ke bawah yaitu sepanjang 10, berarti at 10, sudutnya yaitu berapa ke bawah? 270, enter. Kemudian ke arah kiri yaitu panjangnya 20, at 20, sudutnya adalah 180, enter. Kemudian panjangnya 10, at 10, sudutnya ke bawah berapa ke bawah? Ya, 270, enter. Oke, selesai pembuatan objek menggunakan polar. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan beberapa contoh pembuatan benda objek seperti ini bisa menggunakan berbagai macam sistem koordinat, yaitu koordinat absolut yang di sini tadi, kemudian koordinat relatif, kemudian koordinat polar. Nah, misalkan kita mempunyai contoh objek lain lagi untuk pembuatan dengan sistem koordinat polar. Misalkan objeknya seperti ini, yaitu kita klik pertama kali line dulu, kemudian kita klik sembarang tempat, misalkan saya tempatkan di sini. Kemudian kita masukkan panjang 45 ke arah kanan yaitu 0, berarti untuk sudutnya berarti at 45, sudutnya adalah 0, kemudian kita enter. Kemudian untuk sisi miring ini karena di sini sudah diketahui sudutnya 120, berarti kita tinggal masukkan at panjangnya 45, sudutnya adalah 120, enter. Kemudian untuk kembali ke sini kita langsung C gitu aja. Tapi kalau kita ingin memasukkan sudutnya berapa, berarti kita hitung dahulu. Kalau di sini 60, berarti pasti di sini juga sama, yaitu 60. Berarti kalau di sini mau ke sini kita ngitungnya dari sini,
dari garis terdekat, yaitu di sini seandainya ada garis imajiner, ini adalah dengan sudut 180. Berarti 180 kita tambah 60 berarti 240. Mari kita coba memasukkan add, panjangnya 45, sudutnya adalah 240, enter. Oke, sudah jadi. Demikianlah penjelasan tentang sistem koordinat pada AutoCAD 2 dimensi. Nantinya pengerjaan objek tidak serumit dengan menggunakan rumus-rumus koordinat, tetapi sebagai dasar pembuatan garis maupun objek harus mengenal dahulu sistem koordinat, karena pada kasus tertentu pembuatan suatu objek membutuhkan masukan dengan salah satu rumus sistem koordinat di atas. Untuk memperbanyak pengetahuan kalian, nanti akan kita coba memberikan latihan-latihan melalui e-learning. Oke, sekian dulu. Misalkan ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan di grup WhatsApp kelas atau di e-learning. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat belajar. SMK bisa, SMK hebat.